Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak, tolong di rumah kesehatannya dijaga, kemudian waktu benar-benar dimanfaatkan, sehingga bagi waktu memang nggak mudah, sulit, tapi insya Allah kalau kita sungguh-sungguh untuk belajar, insya Allah diberi kemudahan oleh Allah. Jadi tolong kesehatan dijaga dan benar-benar waktu dimanfaatkan. Ini pesan dari saya. Untuk berikutnya adalah saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 12. Nah, saat ini pada bab yang pertama adalah membahas tentang toleransi. Ini saya awali dari sebuah peristiwa yang tentunya merupakan dasar untuk toleransi. Lalu orang yang beriman, bagaimana sebenarnya kita melakukan kegiatan yang berupa toleransi sesama umat manusia. Yang pertama kali yang saya sampaikan adalah peristiwa. Kenapa Allah SWT menurunkan ayat yang terkait dengan toleransi. Rasulullah SAW pernah ditawari oleh orang-orang Quraisy. Tawarannya adalah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, saya akan menawarkan kepadamu tentang kegiatan untuk melakukan ibadah penyembahan kepada keyakinan. Kalau andai kata kita bersama untuk melakukan kebersamaan penyembahan, andai kata dalam 1 tahun kita prediksi untuk melakukan penyembahan bersama-sama, kita menyembah Tuhan saya, Rasulullah SAW ditawari untuk menyembah Tuhan mereka. Kemudian mereka pun juga mengikuti penyembahan Tuhan Rasulullah SAW. Sehingga andai kata selama 1 tahun diprediksi, andai kata agama Islam itu benar, maka mereka akan menyatakan bahwa mereka telah mendapatkan sebuah keberuntungan karena bisa menyembah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga andai kata selama 1 tahun kemudian Nabi Muhammad SAW itu bisa menyembah agama mereka, Muhammad Rasulullah SAW mendapatkan keberuntungan karena bisa menjalankan penyembahan terhadap Tuhan mereka. Inilah penawaran-penawaran yang dilakukan oleh mereka. Karena Rasulullah SAW ini adalah utusan Allah, maka teguh dan kuat sekali akidah yang telah ditanamkan Rasulullah SAW tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada waktu itu Rasulullah SAW menjawab dengan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sedikit pun beliau tidak akan mempersekutukannya. Sehingga pada waktu itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan, memberikan pegangan akidah yang kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Al-Quran, surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Inilah jawaban dengan tegas Rasulullah SAW melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kepada mereka, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Demikian juga wala antum abiduna ma a'bud.
kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Inilah kekuatan agama Islam. Rasulullah pun tidak akan menyembah agama mereka, dan mereka pun tidak akan menyembah kepada keyakinan dan Tuhan Rasulullah SAW. Sehingga diteruskan dalam ayat ini, wala ana abitum ma abattum, dan aku pun tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Sehingga dengan jawaban Rasulullah SAW melalui firman Allah Subhanahu wa taala, diakhiri lakum dinukum waliyadin. Agamaku, lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah untukmu, dan agamaku adalah untuk. Anak-anak yang saya hormati, inilah sebuah keyakinan yang cukup harus ditanamkan pada ajar kita. Dalam sebuah toleransi antar sesama umat manusia, boleh kita laksanakan. Kita saling rukun, saling tolong menolong, saling bantu membantu, silakan itu kita lakukan, karena itu semua adalah terkait dengan urusan muamalah. Akan tapi kalau persoalan itu sudah mengakar pada akidah, mengakar pada ibadah, maka agama Islam tidak memperbolehkan kita melakukan toleransi terhadap penyembah. Oleh karena itu, anak-anakku yang saya hormati, kalian hendaklah kita tanamkan benar-benar akidah kita. Jangan mudah kena pengaruh sehingga kita mudah untuk menjual agama kita. Saat ini kalau di masyarakat ini, seringkali generasi yang seperti usia kalian ini yang dimanfaatkan oleh mereka-mereka untuk menjual agama. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam sebuah firman yang lain pada surat Yunus ayat 40 dan 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu wa minhum man la yu'minu. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Sebagian mereka itu ada yang mengatakan beriman, dan sebagian mereka juga ada yang mengatakan ingkar, tidak beriman. Rabbuka a'lamu bil mufsidin, dan Tuhanmu lebih mengetahui terhadap orang-orang yang membuat dosa. Setelah Rasulullah SAW memperkuat keyakinan ini, kemudian sebagai umat manusia ini mengikuti Rasulullah, menjalankan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dan sebagian itu pun juga ada yang ingkar, tidak mempercayai pada keyakinan Rasulullah SAW. Sehingga kondisi umat manusia yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in kadzabuka, dan jika mereka itu tetap mendustakan, wa in kadzabuka faqulli amali, maka katakan saja, faqulli amali, katakan kepadaku, amalku adalah tetap sebagai amalku, walaupun amalku, dan amalmu itu pun juga tetap menjadi amal. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini tentu ada kehidupan yang sangat kekal, yaitu kehidupan di akhirat. Dan kehidupan akhirat inilah yang tentunya dengan syarat-syarat tertentu, bila mana kita tetap dalam kehidupan dunia ini berpegang teguh kepada ajaran Islam, agama yang benar. Oleh karena itu, saya harapkan dan saya sarankan tetap anak-anak dalam kehidupan dunia ini membawa, memperteguh, memperkuat akidah kita dengan rayaan apapun. Jangan kemudian kita ini memperjualbelikan agama yang kita anut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya bisa kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.